warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Elva Anggun Pratiwi, nomor induk mahasiswa 21903249530. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Makassar, bidang studi pendidikan keperawatan. Ini adalah SKBS dan kartu pendaftaran uji kinerja saya. Pada hari ini saya akan praktik pembelajaran sekaligus perekaman uji kinerja angkatan ketiga. Mohon doanya agar kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ulang sekali lagi yang lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan luar biasa. Ternyata siang-siang masih semangat. Selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu lagi sama Ibu ya? Iya, Bu. Oke, ini sesi terakhir. Kebetulan kita kenanya jam siang. Sudah siap belajar? Siap. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu sebelum memulai ya. Iya, Bu. Untuk yang memimpin berdoa, Ibu minta kepada adik dulu. Adik, tolong bantu Ibu pimpin berdoa ya. Belum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih adik sudah bantu Ibu memimpin doa. Baik, siang ini ada nggak dari sesi ini yang nggak masuk? Lengkap berarti ya? Ya. Oke, sesi ini berjumlah 9 orang. Kebetulan karena kita juga masih PPKM, masih ini ya, PTM terbatas. Kebetulan yang bisa hadir juga yang sudah bisa menunjukkan kartu vaksin, ya nggak? Iya, Bu. Oke, kalau gitu hadir semua. Kemudian sebelum mulai pelajaran itu alangkah baiknya cek dulu nak sekitarnya. Karena ini kan sesi siang tadi habis ada yang praktek. Bagaimana? Sekitarnya bersih? Bersih, Bu. Bersih? Oke. Kemudian lagi bajunya dirapikan ya. Sudah? Oke, baik. Yuk kita lihat slide Ibu ya. Nah, apa kira-kira hari ini kita mau belajar apa kira-kira? Kalau judulnya apa itu? Pemeriksaan penyakit sistem pernapasan. Oke, pemeriksaan penyakit sistem pernapasan. Materi Ibu kan ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Kita masuk ada yang ingat nggak? Kira-kira sebelumnya kita belajar tentang apa? TTP. TTP, oke. TTP kemarin belajar tentang apa TTP itu? Tensi tekanan darah. Tekanan darah. Oke, materi sebelumnya lagi? Tentang anti sistem pernapasan. Anatomi fisiologi sistem pernapasan. Oke, ada yang ingat nggak visinya tentang sistem pernapasan apa? Ada hidung. Oke, hidung, Laring. faring, laring, Trakea. trakea, bronkus, Bronkius. bronkiolus, Alveolus. alveolus, sama? Paru-paru. Oke, terima kasih Anggun, luar biasa. Hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaannya. Pemeriksaan penyakit pada sistem pernapasan atau respiratori. Kira-kira kenapa hal tersebut penting sih dipelajari? Buat apa ya? Kenapa ya belajar orang bernapas ngapain Bu diperiksa? Kira-kira kenapa? Karena kan sekarang ini lagi marak COVID, kalau Bu. Gejalanya itu salah satunya sesak nafas. Jadi Oke. kita harus sejak dini itu mengetahui pengukuran apa namanya itu? Menghitung nafas ya. Nafas untuk mencegah penyakit
Oke, luar biasa. Terima kasih sekali tepuk tangan. Betul sekali ya, apalagi kalau kita misalnya melihat gambaran situasi saat ini. Ya enggak? Iya. Masih pandemi. Kemudian kita harus belajar pakai masker. Dulu kita belajar terbuka kan? Iya, Bu. Artinya bebas. Sekarang kita harus belajar pakai masker. Kemudian banyak kasus juga pandemi terjadi ini ya, COVID terjadi. Jadi mau tidak mau, kalian sebagai calon petugas kesehatan itu harus tahu bagaimana sih cara menghitung nafas, kemudian batasan normal nafas itu seperti apa, ya enggak? Iya. Jadi orang tuh tidak cuma kelihatan bernafas, ada yang kayak gitu dikira normal, ya enggak? Iya, Bu. Padahal orangnya lagi sesak nafas. Oke, luar biasa ya. Untuk pertemuan hari ini, kompetensi dasarnya itu kita berada pada KD 3.5 dan 4.5, yaitu menerapkan pemeriksaan penyakit sistem pernapasan berdasarkan manifestasi klinis, dan KD 4.5-nya melakukan pemeriksaan penyakit sistem pernapasan manifestasi klinis. Jadi nanti kita ada menganalisis penyakitnya, kemudian nanti kita melakukan prakteknya ya. Iya. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya, jadi nanti setelah proses pembelajaran ini dilaksanakan, maka kita berlangsung dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning, artinya berbasis masalah, dengan beberapa metode pembelajaran yang digabungkan. Maka diharapkan nanti setelah ini kalian mampu menjelaskan jenis penyakit sistem pernapasan atau respiratori dengan benar. Iya, Bu. Nah, sampai sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada, Bu. Oke, kita lanjut ya. Terkait pendekatan pada pembelajaran kali ini, kita pakainya pendekatannya adalah scientific ya. Apa sebenarnya scientific itu? Jadi kalian nanti akan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengkomunikasikan. Oke, luar biasa. Untuk model pembelajarannya kita menggunakan model problem based learning atau berbasis masalah. Jadi nanti akan ada kasus yang disajikan, silahkan dianalisis kasusnya. Siap, Bu. Kemudian metode pembelajarannya itu nanti kita ada tanya jawab, Diskusi, kerja kemudian kelompok. diskusi, kerja kelompok, demonstrasi dan penugasan ya. Iya, Bu. Terkait penilaian, Ibu akan mengamati yang pertama, menilai dari 3 aspek. Dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kita sampai ke bagian pretest. Pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui tentang sistem pernapasan? Ayo, ya Sally. Adalah proses pertukaran udara di dalam paru-paru di mana terjadi pertukaran antara obat dengan zodiak. Oke, bagus sekali. Ada yang lagi mau menambahkan apa sistem pernapasan? Oke deh. Pernapasan adalah proses keluar masuknya O2 dan CO2. Oke, luar biasa. Oke, sebelum masuk ke materi, kalian perhatikan dulu video berikut ini ya. Normalnya manusia bernapas 11-20 Kedengaran? Namun, ada kalanya Silakan diamati videonya. bernapas menjadi terasa sulit, tidak nyaman, atau tidak dapat bernapas sama sekali. 1. Infeksi virus corona atau yang disebut COVID-19. Virus ini sangat cepat sekali menular dan telah menyebar ke hampir seluruh negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Nah, dari video tersebut sudah ditonton semua kan? Sudah selesai nontonnya, sudah dicatat apa kira-kira yang ditemukan? Masalah apa sih yang ditemukan dari video tersebut? Ada apa aja isinya? Ya, apa? Rahma? Yang bisa ditemukan dari video ada beberapa penyakit dan penyakit Mm-mm. tersebut sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Oke. Seperti COVID-19, COVID-19. yang Kemudian? saat ini masih menjadi pandemi. Kemudian penyakit TBC dan juga influenza. Oke, luar biasa. Terima kasih Rahma ya, tepuk tangan. Benar sekali. Ada yang mau menambahkan nggak kira-kira? Oke, Sandi apa? Menambahkan penyeraman Selain penyakit tadi, ternyata masalah yang dihadapi tidak hanya satu, tetapi banyak, dan itu
berada di sekitaran kita. Oh gitu ya, luar biasa sekali. Tepuk tangan lagi buat Sandi. Betul sekali. Jadi tadi jawabannya yang diberikan oleh Rahma, diberikan Sandi itu sudah cukup bagus dan sudah benar ya. Jadi memang ternyata setelah kita lihat-lihat ternyata penyakit pernapasan itu ada banyak sekali dan ini baru sebagian ya. Yang tampil di sini adalah rata-rata penyakit yang mudah kalian kenali atau berada di lingkungan sekitar kita, ya enggak? Iya, Bu. Ada apa tadi? Ada COVID yang sekarang masih menjadi pandemi. Ada apa lagi? Influenza, TBC, ada apa lagi? Bronkitis, ada apa lagi tadi? Faringitis, itu ya. Ternyata penyakitnya banyak dan itu masih menjadi PR kita semua ya, terutama yang apa? Saat ini masih terjadi apa? COVID-19. Nah, ada artikel menarik. Nah, jadi waktu Ibu membaca, coba ada yang bisa bantu bacakan artikelnya nggak? Siapa? Oh ya, Yelisa. Paru-paru adalah salah satu organ tubuh yang langsung berinteraksi dengan sentuhan luar, yaitu via udara. Pakai mic biar kedengaran. Udara yang kita hirup itulah yang beredar dalam tubuh kita melalui darah. Selain serangan virus dan bakteri, polusi udara yang pekat menjadi salah satu ancaman berbahaya di Indonesia. Menurut situs EQR, Indonesia masuk ke jajaran 10 besar negara dengan polusi udara terbesar. Dalam perhelatan tingkat perlindungan diri Anda dengan penggunaan alat pelindung pernapasan oleh PT 3M Indonesia pada Jumat 15/10/2021. Fungsinya alat pelindung diri atau APD seperti masker atau respirator semakin ditekankan. Oke, terima kasih Lisa. Nah, sudah dibaca materinya belum? Sudah, Bu. Oke, jadi materi Ibu itu isinya tentang penyakit pada sistem pernapasan. Titis, ada apa lagi? TBC, ada apa lagi? Influenza, sama yang lagi marah COVID-19. Oke, terima kasih, luar biasa. Karena ini siang-siang, takutnya nanti ada yang tertidur pas pembelajaran Ibu. Ya, Adek ya? Ya, Ibu bilang siap. 1, 2, 3, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, luar biasa. Terima kasih sudah semangat siang-siang. Jadi ada penyakit apa saja? Ada bronkitis, ada laringitis, ada faringitis. Jadi kalau dilihat bronkitis itu apa? Nah, di situ paru-paru pada saluran bronkusnya terjadi ada lendirnya, ada dahaknya ya. Kalau laringitis apa? Namanya mirip ya, tapi mereka nggak ini bronkitis, laringitis, faringitis, mereka saudaraan. Ada laring, berarti terjadi peradangan pada area laringnya. Nah, kalau faring apa? Peradangan pada area, jadi belum sampai ke tenggorokan pada ininya ya. Jadi kalau dia masih tahap akut, dia masih merah-merah. Kalau udah kronis tuh, bengkak sudah. Dan ini yang mirip sama tonsilitis ya. Jadi rata-rata dia akan membengkak, membuat apa? Amandel gitu. Next. Nah, masih di pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik itu ada 4, ada inspeksi. Apalagi? Oke, ada yang bisa bantu Ibu. Inspeksi itu apa ya? Melihat. Kemudian palpasi apa? Kemudian perkusi. Apa? Ayo apa? Hah? Kalau auskultasi apa? Auskultasi mendengarkan. Kalau perkusi mengetuk, benar yang awal tadi. Jangan ragu-ragu. Perkusi itu biasanya untuk mendengarkan bunyi paru, ya. Kemudian auskultasi sama, cuman menggunakan. Oke, luar biasa. Jadi pemeriksaan fisiknya secara umum itu ada 4, ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Lihat hidungnya.
Bersih tidak, ada sumbatan tidak, jangan-jangan ada sekret atau ingusnya ya, jadi bikin sesak. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah cukup jelas? Oke. Nggak ada yang ditanyakan berarti ya? Materi ibu sudah dibaca juga kan? Oke, baiklah. Ibu punya kasus ini akan muncul di LKPD juga. Nanti silahkan kita baca dulu kasusnya ya. Kita coba kenali masalahnya. Nah, ibu minta tolong adek bacakan kasusnya nak. Kira-kira apa ya kasus Ibu Anggun ini? Nyonya M dibawa anaknya ke rumah sakit sehat bersama karena mengalami kesulitan bernapas. Saat tiba di rumah sakit terlihat Nyonya M kesulitan dalam bernapas. Hal ini dibuktikan dengan Nyonya M terlihat sesak bernapas yang dangkal dan cepat. Perawat melakukan anamnesa pada Nyonya M dengan harapan bisa menggali tentang apa yang dirasakan Nyonya M saat akan memeriksa Nyonya M. Perawat menggunakan arloji dan membawa termometer, stetoskop, serta tensimeter. Perawat meminta izin kepada Nyonya M dan anaknya untuk melakukan pemeriksaan fisik terkait pernapasan Nyonya M. Oke, terima kasih Ade, luar biasa. Nah, terkait kasus di atas, jadi ada namanya Nyonya M. M ini siapakah dia? Nih, siapa ya? M, oke. Jadi dari kasus Nyonya M itu, ada nggak yang bisa kenali masalah Nyonya M apa sampai dibawa ke rumah sakit? Oke, Lisa, apa Lisa? Penyakit yang Oke, kelihatan nggak? masalah penyakit pada Nyonya M tersebut yaitu kesulitan bernapas, sesak napas, napas dangkal, dan juga cepat. Oke, luar biasa. Jadi benar sekali yang dikatakan Lisa. Tepuk tangan buat Lisa. Kelompok Rahma, Sandi, Natasha, sama Widya itu kelompok 1. Sisanya di sini kelompok 2. Siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, silahkan atur posisi kalian. Kemudian tetap jaga jarak ya. Patuhi protokol, masker jangan dilepas. Nah, kalian boleh browsing, gunakan internet kalian. Untuk presentasi ini kita nanti akan tampilkan dalam bentuk PowerPoint. Selamat bekerja. Sudah selesai kelompok 1? Kelompok 2 sudah? Sudah siap? Oke, kelompok 2 sudah ditentukan siapa yang presentasi? Semua. Kelompok 1?
Oh, luar biasa. Semuanya juga tepuk tangan dulu sebelumnya. Oke. Sudah siap? Oke, kelompok. Ya, kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Kelompok 1 mau presentasi, kelompok 2 tolong didengarkan ya. Kemudian kalau ada tanggapan silakan nanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanisa selaku moderator dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa dan sebelah Ya, bisa. Andra, Feli, Anggun, dan Ade. Baik, kami akan menjawab dari LKPD yang diberi oleh Ibu Anggun. Ya. Identifikasilah masalah atau penyakit sistem pernapasan yang seringkali kalian temukan di sekitar kalian dan jelaskan definisinya, tentukan etiologi, tanda gejala, dan penata laksanaannya. Yang pertama yaitu penyakit TB paru atau TBC. Tuberkulosis yang juga dikenal dengan TB adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama lebih dari 3 minggu, biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Penyakit ini ditularkan dari percikan udara yang keluar penderita TBC ketika berbicara, batuk, atau bersin. Penyakit ini lebih rentan terkena pada seseorang yang kekebalan tubuhnya rendah, misalnya penderita HIV. Selain menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama, penderita TBC juga akan merasakan beberapa gejala lain, seperti demam, lemas, berat badan turun, tidak nafsu makan, nyeri dada, dan berkeringat di malam hari. Yang kedua, COVID-19. Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyebab coronavirus merupakan virus single translate RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota atau corona. Gejala virus corona ini bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat, menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi corona virus adalah yang pertama demam tinggi disertai menggigil, yang kedua batuk kering, yang ketiga pilek, yang keempat hidung berair dan bersin-bersin, yang kelima nyeri tenggorokan, yang keenam sesak nafas. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal napas hingga kematian. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, beri tepuk tangan buat kelompok kedua. Oke. Nah, kalau sudah bagus, kita lanjut lagi sekarang sesuai yang Ibu bilang di awal. Kita akan melakukan demonstrasi atau praktek pemeriksaan pernapasan. Ya? Sudah siap? Siap, Bu. Sesuai yang di awal, apa urutannya? Sudah pegang semua SOP, dibaca? Sudah menyiapkan alat, kita punya jam, kita ada alat tulis, kemudian kita ada buku catatan, ada lagi? Kemudian kita cuci tangan, betul sekali. Sebelum dan sesudah melakukan harus cuci tangan. Cuci tangan berapa langkah? 6 langkah atau 7? 7. Ada yang bisa praktekkan Ibu 7 langkah itu bagaimana? 1, 2, 3, kemudian terus sampai. Oke, luar biasa. Kalau sudah cuci tangan, apa selanjutnya? Oke, alat sudah ditempatkan di dekat pasien. Kita taruh dekat pasien. Kemudian kita memberikan salam. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti, yang ramah, ya kan? Yang sopan. Selamat siang Bapak Ade. Oke, siang Bapak Ade. Bapak Ade sehat?
Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bapak Ade boleh saya cek gelangnya dulu ya. Oke, dengan Bapak Ade ya. Oke, Bapak Ade. Jadi baik, hari ini saya mau periksa Bapak Ade. Nah, kebetulan saya perawat yang bertugas yang ini Pak, perawat Alun ya. Jadi saya mau melakukan pemeriksaan sama Bapak. Jadi pemeriksaannya nanti, ingat, kalau mau periksa nafas, jangan bilang mau periksa nafas ya. Apalagi kalau pemeriksa nafas kan sekalian dengan tanda vital. Kalau kalian mau periksa nafas, bisa kalian lakukan setelah kalian menghitung nadi misalnya ya. Setelah menghitung nadi, tangannya tetap dipegang, tapi perhatikan lagi sisi dadanya. Satu respirasi itu adalah satu inspirasi dan ekspirasi. Jadi menghirup dan menghembuskan itu adalah satu respirasi. Dihitung selama 1 menit full, kemudian dicatat hasilnya ya. Sambil menghitung kalian harus mengamati juga tadi. Ada tabel pengamatan yang sesuai itu ya. Baik, Bapak Ade boleh saya lakukan pemeriksaannya. Apa yang ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya mulai Pak Ade ya. Oke, sudah nyaman berbaringnya Pak Ade? Oke, baik. Mau izin saya pegang tangannya Pak Ade ya. Oh ya, sama-sama Pak Ade ya, saya permisi. Nah, ada satu tahapan yang perlu diingat. Ketika melakukan tindakan, itu harus cepat, tapi tepat. Betul sekali. Jadi konsepnya kita, tenaga kesehatan, itu melakukan tindakan tepat dan cepat. Tapi batasan yang Ibu garis bawahi, batasan yang boleh dilakukan untuk asisten keperawatan, sebatas tanda vital ya. Tuh, paham? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sekarang kita praktek, siap? Jadi teknisnya adalah kelompok 1, kelompok 2 bednya. Masih di kelompok yang sama karena ada masih kegiatan ketiga kan? Perwakilan dari kelompok 2 akan mengevaluasi praktek yang dilakukan oleh kelompok 1 begitupun sebaliknya. Jadi tukeran, satu orang aja tapi perwakilannya ya. Oke, siap? Oke, kalau sudah bisa yuk kita mulai. Sudah selesai? Wah, sebentar. Cukup cepat juga ternyata kita ya. Karena cuma respirasi. Yang lain kan sudah dicicil. Oke, kalau sudah selesai kembali ke tempat duduk. Nah, sudah selesai semua kan? Oke, selanjutnya tadi kita sudah melaksanakan praktek. Masih ada ternyata satu tugas lagi kita di bagian kegiatan 3. Bagaimana tadi hasil observasinya terhadap kelompok 1? Untuk kelompok 2 tadi perawatnya kurang menanyakan kesiapan kalian sebelum kegiatannya dilakukan. Oke, ternyata kurang memberikan feedback atau pertanyaan ya tentang persetujuan. Luar biasa, tepuk tangan dulu.
luar biasa sekali. Dari diskusi sudah sangat bagus, prakteknya juga bagus. Mungkin ada beberapa hal saja tadi yang perlu diperhatikan lagi ya. Terkait tadi misalnya berbicara yang lama. Tahu nggak konsepnya kalau kadang perawat disebut jutek? Ya enggak? Makanya kalian diajarkan untuk berbicara secara sopan, ramah, ya enggak? Sebenarnya di sekolah nggak ada kan diajarkan bicara ketus atau jutek ke pasien? Nggak ada. Jadi nggak boleh nak sementara kalian misalnya kalian bekerja di situ, kalian tahu penyakit kalian yang melayani kalian seenaknya nggak bisa ya. Iya. Karena pasien itu adalah manusia. Coba ibu balik, kalian mau nggak diperlakukan seperti itu? Nggak mau. Seperti itu konsepnya. Kemudian yang kedua tadi, ingat setiap kali mau melakukan tindakan harus apa? Menanya kesediaannya. Takutnya ada pasien yang tidak mau ya, atau pasiennya malu misalnya diperiksa oleh perawat laki-laki, dia perempuan misalnya berhijab ya, itu harus dikonfirmasi kembali. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi ya kelas. Oke. Nah, kita masuk tahap kesimpulan. Ada yang bisa bantu ibu menyimpulkan apa sih kegiatan kita hari ini? Kita belajar tentang apa? Yuk, siapa yang bisa bantu ibu menyimpulkan? Saya Oke, Rahmawati. Yuk. Kesimpulan hari ini, pernapasan adalah proses pertukaran antara O2 dan CO2 di paru-paru. Betul. Kemudian ada lagi yang bisa menambahkan? Oke, Natasha. sedikit menambahkan untuk pernapasan, yaitu untuk mengetahui normal atau tidaknya pernapasan, maka perlu dilakukan pemeriksaan pernapasan, yaitu dengan menghitung pernapasan. Oke, jadi untuk mengetahui normal tidaknya kita perlu menghitung pernapasan. Betul. Kemudian lagi ada kesimpulannya, tambahan? Oke, Sandi. Selain itu juga kita dapat mengetahui beberapa penyakit pada sistem pernapasan. Seperti bronkitis, faringitis, laringitis, influenza, TBC, dan COVID. Oke, terima kasih luar biasa. Betul sekali, jadi itu tadi kesimpulan kita. Nah, karena sudah masuk di kesimpulan, kita refleksi dulu. Ambil gadgetnya, kita ke www.menti.com. Oke, nah sudah muncul. Baik, refleksi kita hari ini kira-kira apa ya isinya? Hari ini kita belajar apa? Kita belajar tentang penyakit pada apa? Pernapasan. Ada yang menarik nggak? Apa mengukur pernapasan? Oke, muncul lagi. Adakah materi yang belum dipahami? Sudah paham. Kemudian apa hal yang perlu diperbaiki kira-kira? Oke, ternyata ada yang bilang menambah wawasan, tidak ada. Sudah submit semua? Sudah, luar biasa. Next, kita lanjut. Kita post test menggunakan Menti juga ya. Oke. Nah, kita mulai. Oh, imut banget Rahma. Ada yang kodok. Ayo. Ada berapa sudah? 1, 2, 3, 7. Dua lagi. Baru ibu mulai ya. Satu orang lagi. Oke, sudah siap? Perhatikan layarnya. Oke. Oke, ternyata masih ada banyak yang betul. Next. Kita lanjut. Pertanyaan kedua. Siap-siap lagi. Nah, ayo.
untuk pembelajaran. Jadi ada pesan moral yang mau disampaikan ya. Apapun yang dapat diperbuat oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Sama seperti pekerjaan yang akan kalian lakukan ya. Jadi banggalah dengan pilihan yang kalian pilih saat ini. Kalian adalah calon tenaga kesehatan. Insya Allah bermanfaat bagi banyak orang. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang pemeriksaan penyakit pada sistem limfatik. Tugas kalian nanti ada di rumah. Silakan buat video pemeriksaan pernapasan. Boleh dilakukan kepada orang tua, adik, tetangga atau siapapun. Dikirimkan ke Google Classroom ya. Ini ya. Paham? Oke, ini terakhir untuk terkait dengan jangan kendor. Jadi sekarang ada 7 yang harus diperhatikan ya kan? Pakai masker, cuci tangan, hindari menyentuh wajah, tingkatkan daya tahan istirahat yang cukup. Dengan menerapkan protokol kesehatan, maka kita akan dapat juga menciptakan lingkungan yang aman, sekolah aman, dan kita sehat. Oke. Nah, sampai di penghujung, Ibu mau minta tolong bantuannya kepada Santi untuk memimpin doa pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Sandi atas bantuannya. Oke, sampai di akhir sudah. Hati-hati ya kalau pulang ke rumah, jangan ngebut, jaga kesehatan. Kemudian sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.